Baik, ya. Ini masih sedikit yang gabung ya. Ya tadi beberapa sudah saya jadikan co-host ya. Nanti minta tolong dibantu untuk membantu kawan-kawannya masuk ke kelas ini. Ya, bagaimana kabarnya semuanya? Ini berapa minggu ini kita nggak ketemu ini ya? Sudah 2 minggu lebih ya? Iya. Jadi ya mudah-mudahan nanti kita bisa mempersiapkan sampai masa ITS ini. Baiklah ya. Jadi materi kita dalam pekan ini kita akan membahas suatu sistem ya. Ada 2 sistem lagi yang akan kita bahas ya. Kemarin kita bahas sistem optika geometri ya. Nah, kemudian dalam 2 pekan ini sebelum ETS ya, sekarang kan minggu ke-6 ya. Jadi kita akan membahas terkait dengan sistem fiber optik ya. Nah, fiber optik itu ada apa itu? 2 ya. 2 yang kita bahas. Sistem komunikasi dan yang kedua adalah sistem sensor yang berbasis fiber optik ya. Oke, baik, sebelum kita mulai ya, saya akan share screen dulu. Ya. Ada yang pernah tahu judul ini, The Hummingbird Project? Ada yang pernah dengar atau pernah lihat? Belum, Pak. Belum ya? Belum ya. Ini adalah suatu movie ya, suatu film ya. Pada tahun dibuat pada tahun 2018 ya. 2018 ya, relatif baru. Jadi The Hummingbird Project. Nah, menariknya ini adalah plotnya adalah diceritakan bagaimana membuat suatu sistem ya, suatu sistem komunikasi ya yang menghubungkan ya, di sini ya plot ada ini menghubungkan 2 kota ya. Jadi untuk kepentingan perusahaan, misalnya perusahaan bursa saham ya, bursa saham ya. Nah, waktu itu ada 2 kelompok yang mereka bersaing. Satu kelompok ini mereka menggunakan fiber optics ya, untuk membangun sistem komunikasinya. Jadi artinya dia harus menggelar fiber optik dari satu titik dari Amerika Barat ke Amerika Timur ya. Nah, tim yang kedua ini menggunakan microwave ya atau gelombang radio ya. Nah, sehingga kedua tim ini berkompetisi. Nah, jadi tantangannya adalah sistem komunikasi ini menyediakan waktu delay ya antara satu titik ke titik lain itu sebesar 17 milisecond ya. 17 milisecond. Nah, bagaimana sehingga mereka bersaing, bagaimana menciptakan suatu sistem ya yang lebih baik dari 17 milisecond. Nah, singkat cerita kedua ini film ya, jadi mereka berkompetisi ya, jadi fiber optiknya akhirnya juga terkoneksi ya, dan mereka mencoba ya bahkan melakukan saving ya, bagaimana dari 17 itu menjadi 16 ya. Nah, bahkan ketika 20 milisecond ya, itu dikatakan sebagai sistem yang gagal ya. Jadi sistem komunikasi begitu kita klik, kemudian delay-nya sampai ke tempat yang tujuan dalam 20 milisecond, itu artinya mereka bisa kalah ya. Nah, ini meskipun film, tapi ternyata ini adalah ada fakta ya. Jadi ini factual base ya. Jadi komunikasi sistem yang digambarkan di dalam film tersebut itu sebenarnya ada di situ, dan di situ ada fiber optics yang memang dipakai pada sejak tahun 2010 ya, yang menghubungkan antara kota Chicago dan New York ya. Nah, baik sistem fiber optics maupun itu menggunakan gelombang mikro. Ya, ini adalah film ya. Bagaimana film itu terinspirasi dari teknologi-teknologi yang sedang berkembang. Ya.
Ya, jadi menariknya jika ini diungkapkan ya, mereka menemui satu daerah ya, daerah itu tersebut anti terhadap teknologi ya. Ada satu daerah yang mereka hidup sangat sederhana, tidak memakai listrik, tidak memakai telepon ya. Jadi mengandalkan peternakan, pertanian ya. Jadi tidak ada teknologi karena bagi mereka teknologi itu memisahkan ya kehidupan manusia ya. Itu ada satu kelompok ya, atau suatu kelompok atau satu sektor ya yang mereka anti terhadap teknologi. Ya ini terkait dengan film The Hummingbird Project ya. Mungkin kalau ada kesempatan ya silakan nanti ditonton ya. Ya baik, itu adalah film ya, film terkait dengan The Hummingbird Project ya. Ya. Oke, nah kemudian sebelum dimulai saya akan ini ya share apa itu presensi ya. Presensinya belum saya buka. My presensi. Nah, ini ya. Silakan ditulis di chat. Sudah ya. 1146 ya. Untuk kalau mau foto barcode-nya juga boleh. Ya. Oke, sudah kelihatan ya? Sudah, Pak. Ya, baik. Sudah, ya. Pak. Baik, kemudian ya, ini kelihatan ya? Ya, nah ini ada satu file ya terkait dengan data transfer ya. Jadi hari Minggu ini kita bahas tentang fiber optik dan sistem komunikasi. Ya. Nah, kenapa sistem fiber optik ini penting menjadi pilihan, yaitu adanya keperluan kita untuk melakukan data transfer. Ya. Seperti di film Hummingbird Project tadi, ya. Nah, di situ adalah bagaimana kita perlu melakukan data transfer. Ya. Ya, ini adalah sistem komunikasi yang sudah ada, yaitu optical fiber network. Jadi yang pertama itu dibuat pada tahun 1988, ya. Sudah berapa tahun ya? Berarti sudah berapa? 30 ya, 32 tahun ya. Sudah cukup lama. 32 tahun itu adalah yang pertama, ya. Nah, petanya seperti ini ya. Mungkin saudara bisa melihat di globe ya, bagaimana fiber optik ini telah melingkupi semua wilayah di bumi ya, baik itu di lautan ataupun di daratan ya. Nah, fiber optik ini sebenarnya menggantikan ya kabel chopper atau kabel tembaga yang telah ada ya. Kabel tembaga yang sudah ada ya. Waktu itu kalau kabel tembaga malah justru dibangun mungkin 1 abad sebelumnya ya, tahun 1800-an ya, 1890-an itu sudah dibentangkan ya. Dibentangkan kabel tembaga. Jadi sebenarnya kabel bawah laut ini sudah teknologi yang sangat lama ya.
Nah, sekarang diganti kabelnya, tidak lagi kabel tembaga, tapi menggunakan kabel fiber optik. Ya. Nah, tentu ada kelebihannya ya. Kelebihannya adalah kemampuan transmisi yang lebih tinggi, kemudian bandwidth ataupun data yang lebih banyak. Nah, ini perbandingannya. Ya. Yang atas ini adalah fiber optik, ya. Kemudian yang bawah adalah kabel tembaga. Nah, kita lihat ukurannya ya, ukuran kabel fiber optiknya jauh lebih kecil daripada kabel tembaga. Nah, saudara lihat transfer speed-nya, ya, ini kalau fiber optik bisa 1 gigabit per second. Ya. Kemudian kalau kabel tembaga itu hanya bisa berapa? 50 ya, 50 megabit per second. Ya, berapa kalinya? 20. Nah, sedangkan rentangnya ini kalau fiber optik kilometer tanpa repeat ya bisa 2 kilometer saja ya, maka informasi akan hilang ya, atau terjadi losses yang tinggi. Ya. Nah, kemudian ini umurnya ya, umurnya itu juga fiber optik bisa kalau di lautan ini bisa sampai 50 tahun ya. Perancangannya didesain agar memberikan servis sepanjang 50 tahun dibandingkan dengan kabel tembaga yang 5 tahun. Kemudian beratnya juga sangat ringan ya dibandingkan dengan kabel tembaga. 100 meter itu beratnya hanya 0,6 kg dibandingkan dengan kabel tembaga 5,8 kg. Dan ini yang terpenting yaitu konsumsi energi. Ya, konsumsi energinya dengan sistem fiber optik itu 1/5 ya. Tembaga. Oke ya. Nah, kemudian komunikasi itu juga tidak lagi tidak hanya fiber optik sebenarnya, tapi juga bisa menggunakan komunikasi di ruang bebas ya, atau free space ya, free space optical communication ya. Nah, ini biasanya dilakukan antar satelit ya, misalnya di luar angkasa sana atau juga di yang dekat dekat orbit bumi. Nah, ini ada namanya laser communication in space ya. Nah, ini ternyata dengan menggunakan laser ini ya, laser dan fiber optik tadi juga tentu menggunakan laser ya. Nah, ini memiliki kelebihan ya, bahwasanya bisa mengirimkan data yang sangat tinggi ya, datanya sampai 1,8 gigabit per second. Ya. Nah, kemudian juga tidak ada batasan frekuensi ya, karena ini free space dibandingkan dengan fiber optik nanti kita lihat ada batasan ya frekuensinya yang digunakan karena itu nanti berkaitan dengan material fiber optik. Ya. Nah, ini adalah contoh ya, bentuk bagaimana laser ya digunakan untuk komunikasi di luar angkasa sana. Cuman yang menjadi tantangan adalah ini sistemnya harus presisi ya. Jadi ketika mengarahkan laser itu harus tepat ke fotodetektornya ya. Jadi ini yang tantangan ya. Ini karena tanpa pemandu, tanpa waveguide ya di free space, maka di sini presisi ya antara sumber cahaya dalam ini laser dengan receivernya ini harus memiliki akurasi ataupun presisi lokasi yang sangat baik. Ya, ya tapi di luar angkasa sana meskipun katanya sangat dingin ya. Nah, kemudian dengan sistem ini ya tentu jauh lebih baik dibandingkan dengan fiber optik ya kalau di luar angkasa. Karena kita tahu di luar angkasa itu juga ada misalnya dengan radiasi gamma, radiasi UV ya. Dan sistem free space ini bisa memberikan layanan komunikasi bisa sampai 15 tahun. Nah, saya juga belum tahu ya bagaimana komunikasi satelit ataupun pesawat ulang alik yang dikirim ke planet Mars ya.
itu menggunakan bagaimana sistem komunikasinya. Nah, mungkin saudara bisa cari bagaimana foto-foto dari planet Mars itu dikirim ya, atau mungkin dari galaksi ya, dari satelit Hubble yang dikirim ke jauh di dalam ya, ini adalah geostationary satellite ya. Ya, jadi gimana seperti ini bentuknya. Jadi ada dua ya, near Earth satellite ya, dan ada geostationary satellite ya, ada dua. Ya. Nah, ini sistem komunikasinya dari dua satelit ini menggunakan laser ya, laser. Nah, dari laser nanti akan diterimakan dari satelit ya, diterimakan di station ya, jadi stasiun di bumi. Ya. Baik, jadi data transfer ada beberapa tadi sistem komunikasi baik yang fiber optik maupun yang non fiber optik, dalam hal ini adalah free space. Ya. Baik, saya ingin tanya ya, diskusi ya. Menurut saudara ya, apa saja yang diperlukan dalam kita membangun sistem komunikasi ya? Apa saja yang diperlukan ya? Kriteria-kriterianya ya, dalam membangun suatu sistem komunikasi. Nah, karena sekarang kita tahu sistem komunikasi itu bisa berbasis fiber optics ya, berbasis microwave ya, bahkan dalam bentuk yang sangat sederhana ya. Itu bisa komunikasi lewat surat ya. Dulu ya belum ada email, lewat surat kan ya. Nah, menurut saudara kriteria-kriteria apa sajakah yang perlu diperhatikan oleh kita dalam membangun sistem komunikasi? Oke, saya persilakan. Iya, Pak. Ya, silakan. Kalau menurut saya, Pak, dari apa? Kalau menentukan sistem komunikasi itu yang pertama yang harus diperhatikan itu ini, Pak. Apa namanya? Apa ya? Interface-nya, Pak. Interface apa yang akan kita pakai nanti di dalam sistem komunikasi itu nanti. Jadi interface itu nanti yang kita pakai nanti akan menentukan bagaimana sistem komunikasi itu nanti apa itu interface? terbentuk menggunakan interface menggunakan itu apa? alat apa? Adi? Apa ya? Kayak misal entah itu apa, kita akan memakai fiber optik atau memakai tembaga atau memakai apa itu, Pak. Jadi mungkin alatnya atau apa namanya? Ya, lebih spesifik. Belum tahu ya, lebih spesifik ya. Apa ini? Tena atau semacamnya. Kalau Oke, sekarang Ratna Prasada mungkin bisa menambahkan. Baik, Pak, selain yang sudah dijelaskan sama itu tadi, komponen dari komunikasi itu ada sumber dari pesan yang mau disampaikan sama penerima dari pesan itu. Halo? Iya, halo. Diulangi lagi. Kurang jelas tadi suaranya. Oh ya, Pak. Kalau mengenai dari Ihsan tadi, untuk sistem komunikasi, syarat-syarat atau komponennya itu ada sumber yang memberikan pesannya sama penerima dari pesan itu. Oke. Ya, jadi ada sumber, ada penerima, kemudian ada medium ya atau penyalurnya ya. Nah, kira-kira seperti itu ya. Jadi itu ya secara sederhana seperti apa yang secara logika kan seperti itu ya. Ada transmitternya, kemudian ada penyalurnya, dan ada receivernya. Oke.
Ya, baik, kita sekarang ya, baik, karena tema pada minggu ini adalah fiber optics ya. Oke, jadi ya kita akan mereview ya. Mungkin sebenarnya seharusnya ada ya di mana di pertemuan di mata kuliah teknik optik ya. Nah, ini nanti bisa di-share atau di-download secara gratis. Ada satu modul yang cukup baik, yaitu terkait dengan Fundamental of Photonics, yaitu kaitannya dengan modul 7, yaitu Optical Waveguide and Fiber. Ya, ya nanti ini dipelajari ya. Kita akan melihat beberapa hal. Nah, di sini juga fiber optic as a carrier ya. Nah, jadi di sini di kalimat terakhir ini disebutkan ya, fiber optik itu adalah komponen yang penting ya. Jadi ini akan salah satu komponen yang membangun abad 21 ya. Abad 21 ini adalah abad photonics ya. Ini menurut buku ini ya. Ya. Ya, ini ada historinya ya. Kenapa fiber optics ya. Jadi pada tahun 2000 berapa ya, fiber optik ini penemu fiber optik mendapatkan hadiah Nobel ya. Hadiah Nobel. Karena apa? Ya, kontribusinya telah menghubungkan dunia. Ya. Kalau tidak ada fiber optik maka kita tidak bisa melakukan Zoom. Ya. Kenapa demikian? Ada yang bisa menjelaskan? Ya. Karena kalau komunikasi kita ini meskipun lewat HP, lewat WiFi ya, tapi ini semua nanti kan backbone-nya ya, kita menuju server ya, server ke masing-masing itu melalui backbone-nya adalah fiber optik ya. Bergantung Zoom ini servernya di mana, di Amerika ataukah di Indonesia. Jadi segala komunikasi ini melalui server, nah kemudian server disebarkan ke masing-masing klien ya. Jadi di bagian ini dijelaskan ya sejarah bagaimana komunikasi ya, kemudian bahkan idenya komunikasi dengan cahaya itu sebenarnya sudah lama ya, bahkan dilakukan oleh Alexander Graham Bell, penemu telepon ya, penemu telepon. Saudara lihat skemanya ini menggunakan sinar matahari ya. Cahaya matahari ini dipantukan ke cermin, kemudian dari cermin mengenai diafragma. Ya, diafragma ini akan bergetar atau berubah sesuai dengan ucapan ya, ucapan atau suara yang dihasilkan oleh pengirim pesan. Nah, kemudian pesan ini dikirim ya, dipantulkan melalui diafragma, ditangkap oleh reflektor, parabolik reflektor. Nah, di situ ada selenium cell sebagai detektornya. Nah, kemudian di situ bisa ditangkap suaranya secara akustik. Nah, ini sudah diusulkan Alexander Graham Bell ya pada tahun berapa? 1880 ya. Yaitu dikenal dengan fotofon ya. Setelah dia menemukan telepon pada tahun 1876 ya, maka berapa tahun kemudian sudah dia menemukan fotofon ya. Dan komunikasi ini bisa digunakan sejauh 200 meter ya. Nah, ini sangat menarik ya. Alexander Graham Bell ya adalah seorang inovator ya, dan bisa ini. Nah, nanti ini dibaca ya. Jadi dia sangat terkesan ya. Jadi dia sampai bilang, the greatest invention I have ever made, greater than the telephone. Ya. Unlike the telephone, though, it had no commercial value. Ya. Ya, jadi dia sangat berarti punya passion yang sangat tinggi ya terkait dengan ini. Nah, kemudian tentu ini tidak visible ya, karena harus pada waktu itu ya. Nah, ini kemudian sistem komunikasi tetap berjalan ya. Tadi ini kan sistem komunikasi ya, intinya itu ada seperti ini kalau optical communication. Jadi ada fiber optik, kemudian ada transmitter, ada konektor,
dan ada sambungan-sambungan, kemudian ada repeater ya, dan juga detektor ya, mulai dari kiri ke kanan. Ya ini, nah ini penemunya 6 ya, 1996 ya. Jadi dia mengusulkan fiber optik yang berbahan silika glass ya. Silika glass ya. Dan dengan menghilangkan dengan meningkatkan impuritasnya, kemudian ada kemurniannya, kemudian diberikan campuran ya, maka dia berhasil mendemonstrasikan ya, fiber optik yang memiliki loss yang sangat rendah ya. Nah, idenya ini akhirnya disempurnakan di tahun-tahun berikutnya ya, sehingga dimungkinkan adanya sistem komunikasi berbasis fiber optik. Oke ya. Nah, apa sebenarnya yang prinsip utama ya? Prinsip utama yang sudah kita bahas yaitu kenapa bisa ya. Maka sudut pembiasaan itu sejajar dengan antarmukanya ya. Nah, ketika sudut datangnya itu sudut pembiasaan itu sama dengan 90 derajat dengan sejajar dengan antarmukanya, maka ini dinamakan sebagai sudut kritis ya. Nah, ketika sudutnya diperbesar, maka maka akan terjadi pemantulan ya, total internal reflection ya. Nah, ini prinsip utamanya ya. Nah, nanti saudara pelajari lagi. Kemudian ada contohnya di sini ya, silakan dibuat latihan, tidak sangat mudah ya. Nah, prinsip total internal reflection ini bisa ditunjukkan ya oleh seorang saintis bernama Tyndall ya. Jadi bagaimana menunjukkan di dalam air ya, air yang mengalir, kemudian air itu dialiri cahaya. Nah, ternyata aliran cahaya itu mengikuti aliran air yang keluar dari sebuah tabung. Nah, ini menunjukkan fenomena pemanduan cahaya total internal reflection. 4 ya. Nah, baik, apa itu fiber optik ya? Fiber optik ini adalah suatu struktur silinder ya. Ada core, ada cladding ya. Oke, saya ingin bertanya. Core dan cladding. Ini indeks base-nya mana yang paling besar ini? Ini bentuknya ini. Fernando. N1 adalah core ya. Core ya, dalam, terus yang luarnya ada cladding. Sudutnya mana yang paling indeks base-nya mana yang besar? Fernando? Iya, Pak. Iya. Mana nilai indeks base-nya yang besar? Cladding atau core? Cladding, Pak. Cladding besar, ya. Kalau Andi, mana yang besar nilai indeks base-nya? Nadia Sari, indeks base-nya mana yang paling besar? Lebih besar mana, core atau cladding? Nadia Sari Nastiti. Iksan Heru, bagaimana menurut saudara? Mana yang besar indeks base-nya? Iksan? Ingat saya cladding, Pak. Cladding, besar. Atau core guys, saya agak lupa sih. Iya, belum menghayati. Arkilaus, ya, Arkilaus. Mana yang besar? Kalau besar core, Pak.
Yang di Mana? yang core. Yang core ya. Ya, nanti ini yang benar adalah core-nya yang lebih tinggi ya. Supaya bisa terpandu, maka indeks bias core-nya harus lebih besar daripada indeks bias cladding ya. Ini berdasarkan perumusan ya. Oke ya. Core-nya lebih tinggi ya. Baik, ini nanti saudara baca ya. Saudara, ini wajib nanti dibaca ya. Kemudian juga ada soal-soalnya di sini dikerjakan ya. Jadi di sini untuk mendapatkan total internal reflection, syaratnya adalah indeks bias core-nya itu lebih besar daripada indeks bias cladding ya. Oke. Kemudian bagian berikutnya ya. Ini contoh-contoh aplikasi ya. Tidak hanya sebagai komunikasi nantinya, tentu juga sebagai bundle ya, kabel bundle yang digunakan endoskopi itu juga menggunakan fiber optik. Nah, kemudian berikutnya, aspek berikutnya adalah fiber optik itu mempunyai spesifikasi ya, yaitu numerical aperture ya. Numerical aperture. Ini adalah satu parameter yang menyatakan perbedaan indeks bias core dan cladding ya. Dan juga berkaitan dengan sudut kritis atau critical angle ya. Nah, ini perumusannya ya. Nanti saudara pelajari ya, perumusan di dalam penyusunan numerical aperture ya. Singkat cerita, rumusnya adalah seperti ini ya. Numerical aperture itu adalah akar dari N1 kuadrat dikurangi N2 kuadrat ya. Numerical aperture itu adalah akar indeks bias core kuadrat dikurangi indeks bias cladding kuadrat. Ya. Atau ini sama dengan indeks bias core kali akar 2 delta. Ya. Nah, delta itu apa? Delta itu adalah selisih antara indeks bias core dan cladding. Ya. Nah, di bagian atas ini ada. Ya. Nah, ini contohnya ya. Contohnya bisa dihitung di sini ya. Untuk menentukan numerical aperture ya. Kalau kita membeli fiber optik ya, salah satu spesifikasi yang dilihat adalah numerical aperture ya. Numerical aperture ini menunjukkan perbedaan indeks bias core dan cladding. Jadi justru jarang sekali kalau kita beli fiber itu ditunjukkan berapa indeks bias core atau claddingnya. Biasanya hanya disebutkan materialnya dan ditunjukkan informasi NA atau numerical aperture. Nah, numerical aperture itu adalah bukaan ya. Ini menyatakan bukaan. Seperti hanya mata kita ya. Mata manusia ini juga memiliki mata kita tidak bisa melihat 180 derajat ya sudutnya ya. Ya, tapi ini sekitar 170 atau 160 ya. Kalau diukur itu, kita bisa melihat sebelah kiri kanan kita kan nggak kelihatan, tapi agak ke depan, artinya sudutnya lebih pendek, itu kita akan bisa melihat. Nah, ini adalah numerical aperture. Ya. Jadi fiber itu dengan perbedaan indeks bias core dan cladding, maka ini sangat mempengaruhi ya numerical aperture-nya. Nah, berarti kalau dari persamaan 711 ini, numerical aperture-nya itu bisa besar, bisa kecil ya. Nah, kalau besar ini apa yang syaratnya? Kalau sesuai dengan persamaan ini. NA besar, maka apa? Artinya selisih indeks bias N1 dan N2-nya itu harus kecil atau besar? Besar. Harus besar ya. Jadi harus besar, selisihnya harus besar. Dan sebaliknya, numerical aperture kecil, artinya sudut tangkapnya itu juga kecil ya. Nah, atau bukannya kecil. Berarti perbedaan indeks bias core dan cladding-nya juga kecil ya. Nah, di sini juga menjadi kriteria nantinya. Fiber optik itu bisa digunakan untuk komunikasi, bisa digunakan untuk sensor, bisa digunakan juga untuk lighting ya, fiber lighting. Jadi fiber lighting itu adalah fiber untuk pencahayaan ya. Jadi seperti perusahaan Philips, pencahayaan alami ya. Jadi suatu ruangan misalnya
satu ruangan itu rentan terhadap apa misalnya terhadap listrik ya, nggak boleh ada arus listrik di ruangan tersebut. Nah, maka sistem pencahayaannya bisa dibangun melalui fiber optik. Jadi fiber optik menangkap ya melalui kolektor ya, ada kolektor sinar matahari, kemudian dari sinar matahari tersebut dari kolektor tersebut disalurkan melalui fiber optik. Nah, dari fiber optik maka dikeluarkan ke dalam satu ruangan ya. Nah, itu dikenal dengan seperti tadi ada bundle light ya, atau fiber lighting namanya. Nah, untuk itu maka diperlukan numerical aperture yang tinggi ya, karena dia berusaha untuk mengkolek atau mengumpulkan cahaya sebanyak mungkin. Nah, berbeda dengan sistem komunikasi justru ada salah satu kriteria penting ya, nanti kita bahas yaitu dispersi, sehingga sudut NA-nya itu sekecil mungkin ya, sekecil mungkin, sehingga kaitannya dengan jumlah moda. Semakin sedikit modanya, maka akan semakin meningkatkan kualitas sistem komunikasinya. Jadi di sini NA-nya akan dibuat semakin kecil. Ya. Jadi di sini dengan NA ini banyak sekali parameter desain ya yang bisa perlu diperhatikan. Baik, nah, kemudian salah satu besaran penting di dalam optik itu adalah yang dikenal dengan atenuasi ya. Atenuasi. Apa itu atenuasi? Itu adalah pelemahan. Nah, ini bisa dirumuskan secara desibel ya. Besarnya adalah secara desibel. Jadi kita menggunakan besaran logaritmik ya. Alfa ya dalam desibel itu sama dengan 10 log 10 ya. Yang kedua adalah log 10. P1 dibanding P2 ya. Jadi perbandingan input dibagi dengan output ya. Nah, itu adalah rumus untuk atenuasi. Nah, atenuasi ini adalah logaritmik, jadi basisnya dikalikan atau dengan faktor 10 ya. Faktor 10 baik, saya lanjutkan ya. Nanti materinya juga di-post di My Test Classroom. Baik, kembali ke atenuasi ya, atenuasi atau pelemahan ya. Jadi ingat rumus yang dipakai adalah desibel ya. Jadi bukan mutlak tapi desibel ya. 10 log ya. 10 ya. 10 log basis 10 P1 per P2. Artinya kalau kita misalnya P1 dan P2 ya. P1-nya itu apa? P1 tadi adalah input ya. P1-nya input dan P2-nya itu adalah output ya. Misalnya 10 log 2. Nah, 10 log 2 itu sama dengan kalau saudara cek di kalkulator ya, kalau dipraktekkan, maka itu adalah 3 dB. Jadi di sini adalah faktor ya. Jadi ada beberapa angka-angka istimewa. Misalnya saudara melihat minus 3 dB, itu artinya terjadi pelemahan 50% ya, separuhnya. Atau plus 3 dB, itu artinya ada penguatan 2 kali lipat ya. Ya, P1 per P2 2 misalnya ya, maka itu adalah 3 dB. Dan seterusnya, misalnya di sini kalau dengan faktor 100 atau 10 ya. Ya, berarti 10 kali penguatannya, maka itu adalah 10 dB, kalau 100 kali 20 dB dan seterusnya. Jadi inilah yang digunakan di dalam optik ya, yang standar kalau kita bicara fiber optik, maka besaran daya itu dinyatakan dengan desibel. Ya, oke. Nah, ini yang diungkap oleh penemu fiber optik. Ya. Jadi fiber optik itu adalah bahannya adalah silika, ya, silika. Nah, kemudian diukur, dikarakterisasi apa itu karakteristik loss-nya. Ya. Sumbu Y ini adalah loss, sumbu X itu adalah panjang gelombang. Nah, itu didapatkan bentuk apa itu bentuk atenuasi ya terhadap panjang gelombang. Ya. Panjang gelombang. Nah, di sini saudara lihat ya nilai atenuasi yang paling rendah. Ya. Nilai atenuasi paling rendah di sini ada berapa ini? Berapa Yusni yang paling rendah? Berapa ini? Kalau menurut grafik ini? Atau di judulnya sudah ada ya.
Di grafik ini kan paling rendah sekitar 1.500 ya, atau tepatnya 1.550 nanometer. Itu memiliki atenuasi yang paling rendah. Nah, kemudian juga atenuasi yang paling tinggi, ya, itu dinyatakan sebagai absorption peak, ya, 1.400-an ya. Nah, kemudian di sini adalah peak yang paling rendah juga, yaitu 1.300 ya, 1.300. Nah, inilah menjadi modal penting ya dalam membangun sistem komunikasi fiber optik. Ya, jadi tadi kan sistem komunikasi kan membutuhkan apa? Ada transmitter dan ada receiver. Maka dibangunlah ya suatu sistem komunikasi ya, berarti membutuhkan sumber cahaya ya yang panjang globalnya 1.550. Dibutuhkan fotodetektor yang mampu mendeteksi wavelength 1.550 ya. Nah, ini penting ya, penting untuk dijadikan kebijakan ya dalam membangun sistem komunikasi, yaitu memilih losses yang paling rendah. Ya. Oke. Nah, baik. Nah, seberapa rendah ya? Saat ini yang paling umum adalah 1.550 nanometer itu memiliki atenuasi ya, loss paling rendah itu adalah 0,2 dB per kilometer ya. Artinya, ini pertanyaan ya. Oke, coba dihitung, sederhana sekali. Kalau saya mempunyai sinyal 100% ya, 100%, kemudian dilewatkan fiber optik 0,2 dB per kilometer atenuasinya. Kalau nilainya 100% ya, terus kemudian menjadi 50% ya, berapa panjang fiber optiknya? Coba dihitung. Al-Fajri ya. Ya, 100% menjadi 50% ya. Itu bisa menempuh berapa kilometer dengan fiber optik yang memiliki atenuasi 0,2 dB per kilometer. Ayo, berapa? Andi Kurniawan? Al-Fajri? Silakan. Paruhnya, Pak. Berapa? Paruhnya. Paruh. Ya, silakan. Paruh. Saya tidak dengar suaranya, maaf. Andi, bilang apa sebenarnya? Berapa kilometer fiber optiknya? Halo, ya? Bisa dengar suara saya? Ulfa, bisa bantu? Berapa panjang fiber optiknya? 15, Pak. 15 km, ya? Iya, Pak. 15 km, ya. Ya, tepat ya. 10 km-nya adalah 2 dB ya. Tadi kan 50% itu kan 3 dB ya. 3 dB. Berarti 3 dibagi 0,2. Berapa berarti? 15 ya. Oke, tepat ya. Jadi 15 km baru sinyalnya berkurang 50% ya. Padahal dalam sistem komunikasi itu ya tadi disebutkan di awal ya, bisa tanpa repeater itu bisa menempuh 100 km. Ya. Berarti berapa? Tinggal berapa dB kalau 100 km? Dikalikan 100 saja ya, atau dibagi 100 ya. 100% ya, menempuh jarak 100 km, ya. Maka berapa itu? 100 km berarti berkurang berapa dB? 20 dB ya, 20 desibel, minus 20 desibel ya. Berarti itu tinggal 10% itu artinya minus 10 dB ya.
Jadi kalau 20 dB berarti 0,1 ya. Tinggal 0,1 apa itu atau tinggal 1% ya. Tinggal 1% saja ya, 20 dB ya, menempuh jarak apa itu berarti berapa puluh kilometer gitu ya. Oke ya, jadi tadi kalau tinggal 50% itu berarti menempuh jarak sejauh 15 km ya. Nah, tentunya bagi orang komunikasi ya sangat menarik ya. Itu sangat bagus, nilai sinyal masih 50% sangat bagus ya. Nah, kemudian ditemukan juga perkembangan ya, kalau lebih diperlukan repeater atau amplifier ya. Nah, ini di sini juga bisa ditemukan satu komponen yang dikenal dengan fiber amplifier yang menggunakan material erbium. Ya. Nah, ini contohnya ya, saudara nanti bisa dibaca ya, contoh-contoh perhitungan. Nah, baik. Tadi ada atenuasi ya. Yang kedua, bagian kedua itu yang dikenal dengan dispersi ya. Nah, inilah menjadi momok ataupun tantangan dalam membangun sistem komunikasi serat optik, yaitu adanya dispersi. Ya. Dispersi ya. Fiber optik ini dibagi dua ya. Kalau di teknik optik kemarin ada step index fiber, kemudian ada graded index fiber. Ya. Nah, kalau kita memiliki besar, ya seperti ini. Nah, ya, pulsa. Ya, kalau kita bitnya data digital ya, kan di dalam kuliah digital itu kan bentuknya kan bit ya, 1010. Nah, maka di dalam penggunaan cahaya ini maka dibuatlah pulsa seperti ini. Tentu tidak kotak persis, ya, bentuknya adalah semacam pulsa Gaussian. Nah, ini memiliki periode katakanlah 10 nanosecond, ya. 100 nanosecond. 100 nanosecond atau 0,1 mikrosecond. Ya. 0,1 mikrosecond, ya, berarti 0,1 kali 10 pangkat min 6. Atau 1 kali 10 pangkat min 5 detik. Ya. Nah, kalau ini pulsa ini dilewatkan fiber optik yang panjangnya 1 kilo, maka tadi kan loss-nya berapa? Fiber optik 0,2 dB ya, per kilometer. Jadi pertama sinyal ini akan mengalami atenuasi, ya, mengalami pelemahan. Dan yang kedua, pulsa ini juga akan mengalami yang dikenal dengan dispersi. Apa dampak dari dispersi? Ya, dispersi ini artinya jarak, ya. Pulsa itu bentuknya melebar, ya. Bentuknya itu melebar. Nah, sehingga bentuk 1,0 ya, sinyal yang dikirim tadi, ada kemungkinan sinyalnya itu tidak terbaca. Ya, kenapa tidak terbaca? Karena bentuk 1 dan 0-nya itu tidak terlihat, ya, tidak resolvable. Ya. Nah, misalnya contoh dalam gambar ini, jarak 1 km masih resolvable, ya, bisa dibaca oleh detektornya. Tapi kalau semakin panjang, 2 km, nah, ini maka tidak kelihatan, sudah tertumpuk, ya, tertumpuk antara bit 0 sama bit 1 itu tertumpuk, ya. Maka ini non-resolvable, ya. Artinya sudah tidak faedah lagi, tidak ada manfaatnya, ya, sudah tidak bisa terbaca. Jadi sebenarnya titik kritikal di dalam membangun fiber optik itu tidak hanya atenuasi, tapi justru dispersi ini, ya. Kalau tadi secara teori fiber optik bisa sampai 100 kilo, ya. Wah, 100 kilo atenuasinya sangat kecil, ya. Tapi bagaimana dengan dispersinya ini, ya? Nah, kalau ternyata baru 2 kilo misalnya atau 10 kilo ternyata sudah tidak bisa membedakan, ya, maka menjadi tidak manfaat. Nah, dari gambar ini kira apa? Misalnya oke lah 2 kilo itu tidak bisa terlihat. Ya. Nah, kira-kira apa komprominya dari sistem ini? Apa kompromi, ya? Jadi sehingga sistem komunikasinya itu bisa dilakukan. Ada yang coba menebak, berdiskusi dengan ilustrasi gambar ini? Kalau jarak 1 kilo bisa dibedakan, ya. Tapi
jarak 2 kilo ternyata tidak bisa membedakan ini 1 atau 0. Nah, kira-kira untuk 2 kilo ini supaya bisa resolvable, apa yang perlu dilakukan? Ismi Royhatul. Mungkin dikuatkan, Pak. Nah, dikuatkan bisa, tapi kita belum bicara penguatan. Dikuatkan belum tentu juga, karena hanya penguatan hanya untuk meningkatkan ya. Oke. Tokopedia, siapa ini Tokopedia ini? Tokopedia, halo? Andi Kurniawan? Ayo Andi, apa yang dilakukan? Atau mungkin ada yang bisa menjawab? Dinaikkan panjang gelombangnya, Pak. Tidak, belum tepat. Ya, jadi gambar ini aja, gambarnya sudah ada ini. Apa yang dilakukan? Dikurangi jumlah. Ayo, coba, ayo. Kalau dikurangi. Apanya? Siapa? Lilitannya, Pak. Ya. Lilitannya? Oh, ini lilitan itu simbol. 1 kilometer lilitan itu bukan lilitan, itu bentuk simbol. Fiber optic itu dinyatakan sebagai simbol dengan lilitan itu. Sebenarnya tidak ada lilitan, itu artinya fiber optic, ya, simbolnya fiber optic. Yuk, lainnya. Birli. Birli. Panjang ini, Pak. Apanya? Ya, panjangnya tetap 2 km. Oke. Supaya bisa terkirim informasi. Ini kan pakai 100 NS ya, Pak. Jadi dinaikin, Pak. Apanya dinaikin? Separasi 1-0 ya, Pak. Nah, ya, betul. Bukan dinaikkan. Itu kan 100 nanosecond ya. Berarti itu diperlebar jaraknya. Tidak lagi 100 nanosecond. Jadi mungkin berapa? 1000 nanosecond atau 1 mikrosecond ya. Ya, itu berarti kan bisa resolvable kan? Oh, kelihatan. Oh, antara karena 1 dan 0 jaraknya sangat jauh ya. Kelihatan tidak menumpuk ya. Ya, betul ya. Jadi jarak antar pulsanya diperlebar ya. Artinya apa? Jarak pulsanya diperlebar itu artinya apa? Kalau data tadi kan bit ya, 1010 ya. Maka kalau kita memperlebar jarak 10 itu artinya apa? Mengurangi bit rate-nya ya. Mengurangi bit rate-nya. Nah, di sini trade off ya. Jadi ada kompromi ya. Trade off itu yang menunjukkan ya semakin jauh maka apa? Semakin jauh ya jarak yang ditempuh maka akan menurunkan jumlah data yang menurunkan bit rate-nya ya. Semakin pendek jaraknya maka bit rate-nya bisa semakin tinggi karena ada faktor apa? Dispersi ya. Oke ya, jelas ya. Nah, ya ini bisa dihitung dengan perumusannya dispersi ini ya dengan perumusan ya nanti saudara pelajari ini di sini ya. Nah, ini waktu dispersi ya. Time interval ya dinyatakan dengan rumus 717, 718 ya dan 719 ya. Dan ini ada contoh soalnya. Itu tadi yang single mode yang step index, kemudian ini yang parabolic index ya. Ini juga sama. Nah, kemudian ada namanya parabolic index atau dikenal dengan graded index ya. Jadi indeks biasanya tidak kotak, tidak. Sebelumnya tadi kan bentuknya kotak ya. Bentuknya itu kotak. Ya, seperti nah ini tadi mana itu tadi. Ya. Jadi indeks base score-nya itu homogen nilainya ya, sama itu dinyatakan sebagai step index. Nah, ternyata para insinyur, para engineer, saintis ini menemukan cara bagaimana cara mengurangi dispersi tadi ya. Nah, cara mengurangi dispersi tadi, salah satunya adalah dengan membentuk indeks base score-nya itu tidak step atau tidak homogen, yaitu indeks base-nya itu heterogen, ya, sesuai dengan profil parabolik, ya,
Nah, bentuknya seperti ini, ya. Nah, bentuknya seperti ini. Jadi indeks bias paling tinggi berada di tengah, kemudian secara gradien itu mengecil, ya, mengecil. Nah, ini dikenal sebagai parabolic index fiber. Ya. Nah, sehingga di sini dispersi, ya, di dalam serat optik yang dinamakan sebagai serat optik multimode ini memiliki dispersi, waktu dispersinya menjadi lebih baik dibandingkan dengan yang step index, ya. Oke. Nah, kemudian jadi dispersi tadi berarti ditentukan dari bentuk profil indeks bias pada core, ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dispersi ini juga ditentukan dari material, ya, material dari fiber optiknya, ya. Jadi campurannya meskipun silika, ya, itu ada doping-dopingnya, itu juga menentukan, ya, dispersinya. Ya. Nah, kemudian juga di sini ditentukan oleh panjang gelombang yang digunakan. Nah, ini contohnya, ya, nilai indeks bias dan nilai dispersi, ya. Nah, dispersi ini satuannya ini pikosecond per nanometer kilometer, ya. Pikosecond, ya, per nanometer kilometer, ya. Nah, nilainya ini bergantung, ya, bergantung dari panjang gelombang. Nah, saudara lihat, nah, kalau dari sini mana yang paling rendah? Dari satu material, ya, fiber optik pure silika, mana yang paling rendah dispersinya? Nah, kalau minus ini berarti nilainya apa itu? Nilai, ya, masih memiliki nilai dispersif, ya. Nah, yang paling rendah justru pada berapa ini? Sekitar 1.300, ya. 1.300 nanometer. Ya. Nah, sehingga salah satu panjang gelombang yang digunakan dalam sistem komunikasi serat optik adalah pada panjang gelombang 1.300-an. Ya, karena apa? Memiliki dispersi yang paling rendah. Ya. 1.550, ya, itu memiliki atenuasi paling rendah. Ya. Tapi nilai dispersinya masih lebih tinggi daripada nilai 1.300 nanometer. Nah, ini tadi adalah untuk yang pure silika, ya, pure silika. Nah, kemudian dalam perkembangan, tentu para insinyur, para saintis mengembangkan suatu material fiber optik yang memiliki atenuasi yang rendah dan dispersinya juga rendah. Ya. Nah, ini perkembangan berikutnya, ya. Ya. Nah, baik, nanti di sini ada juga contoh-contoh bagaimana juga penggunaan apa itu contoh, ya, contoh 7.6, ya. Nah, kita lihat di sini bagaimana penggunaan panjang gelombang, ya. Misalnya menggunakan 850 nanometer, maka pulsa ini akan mengalami pelebaran sebesar 1,7 nanosecond, ya. Dibandingkan dengan menggunakan 1.300 nanometer, pelebaran pulsanya itu hanya 0,05 nanosecond, ya. Jadi ini sangat dramatis, ya, perbedaannya. Jadi rumusnya dm dikalikan L dikalikan delta lambda, ya. Delta lambda itu apa? Menyatakan ini, ya, spectral width, ya, lebar spektral. Ya. Jadi kalau kita menggunakan LED, puncak gelombangnya adalah 825 nanometer misalnya, ya, katakanlah dia mempunyai lebar spektralnya adalah 20 nanometer. Nah, sehingga dia memiliki pelebaran pulsa, ya, order nanosecond. Artinya di sini kita perlu memilih panjang gelombang dan kita juga perlu memilih jenis sumber cahaya. Nah, makanya di sini digunakan laser, ya. Kenapa laser? Karena laser spektralnya delta lambda 0-nya itu sangat sempit, ya, dibandingkan dengan delta lambda 0 LED, ya. Nah, sehingga pelebaran pulsanya akan semakin kecil, ya. Nah, ini contohnya, ya. Contohnya yang kalau menggunakan laser dioda pada panjang 1550, kemudian spektral width-nya 2 nanometer, ya.
maka ini pelebaran pulsanya hanya 43 picosecond. Ya. Oke, ya. Kemudian dispersi ini tadi ya mempengaruhi bitrate ya. Nah, ini dinyatakan dengan ini rumusnya sangat sederhana. Bitrate ya, permissible bitrate atau maximum permissible bitrate ini sama dengan 0,7 dibagi dengan dispersi pulsanya atau tau. Ya, rumusnya sangat sederhana. Jadi kalau bisa mengetahui taunya, maka kita bisa menentukan berapa maksimum bitrate yang bisa diperoleh. Ya, tau ini adalah ini rumusnya, total dispersion, tau I ditambah tau M. Ya. Nah, ada contohnya di sini ya. Step index fiber multimode, ini satunya 1,46, delta itu perbedaan indeks test score dan cladding 0,01. Lambda operasionalnya adalah 850 nanometer. Kemudian juga dia memiliki itu berapa intermodal dispersinya, maka tau I sama dengan N1 dikalikan L kali delta per J. Nah, ini sama dengan 49 nanosecond. Ya. Nah, kemudian dengan menggunakan tabel 7.1, jika sumbernya LED, spectral width-nya adalah 20 nanometer, ya, maka tau M-nya, dispersi materialnya, adalah 1,7 nanosecond. Ya. Nah, sehingga tau-nya adalah 49 nanosecond per kilometer. Nah, sehingga maksimum bitrate-nya itu adalah 0,7 dibagi dengan tau, atau sama dengan 14 megabit kilometer per second. Ya. Ya, artinya kalau kita mempunyai panjang ukurannya adalah 10 km, maka bitrate-nya adalah 1,4 megabit per second. Ya. Oke ya. Nah, ini contoh ya pengaruh pada panjang ya, panjang mempengaruhi jumlah bitrate-nya. Baik ya, itu. Nah, ini contoh-contohnya banyak, sangat praktis ya, sangat mudah sekali. Saudara nanti hanya membaca. Nah, ini bandingkan dengan contoh berikutnya. Ya, menggunakan 1300 nanometer. Fiber optiknya adalah parabolic index. Ya. Nah, kemudian di sini mempunyai dispersinya 0,24 nanosecond per kilometer. Kemudian menggunakan LED, ya, di mana spectral width-nya adalah 20 nanometer. Maka dispersinya adalah 0,05 nanosecond per kilometer. Ya. Sehingga tau-nya adalah 0,25 nanosecond per kilometer, sehingga bitrate maksimumnya adalah 2,8 gigabit kilometer per second. Ya. Nah, kemudian kalau contoh yang di atas tadi, 7.10, ya, sumber cahayanya diganti ya dari LED menjadi laser dioda, di mana laser dioda itu mempunyai spectral width-nya 2 nanometer, dan material dispersinya adalah 0,17 nanosecond per kilometer, ya, maka total dispersinya adalah 0,29 nanosecond per kilometer, sehingga bitrate maksimumnya adalah 2,4 gigabit kilometer per second. Ya. Ya, ini contohnya ya, sehingga pemilihan sumber cahaya penting, pemilihan panjang gelombang penting, ya, dan pemilihan jenis fiber optiknya juga penting untuk menjamin maksimum bitrate yang optimal. Ya. Oke, ini bagian terakhir, yaitu terkait dengan single mode. Ya. Single mode. Single mode itu artinya sesuai dengan namanya single, satu, moda satu. Ya. Moda satu, ya, itu artinya ada salah satu parameter lagi yang perlu diperhatikan, ya, khususnya adalah dengan rumus 72.8, 7.28, yaitu yang dikenal dengan V number, ya, atau angka V, ya, atau dikenal juga dengan waveguide parameter. Ya, ini adalah rumus yang digunakan oleh desainer fiber optik, ya, V. V itu adalah 2pi per lambda 0 dikalikan dengan A
dikalikan dengan akar N1 kuadrat min N2 kuadrat. Ya. Nah, kemudian lambda 0 itu adalah panjang gelombangnya, A itu adalah jari-jari fiber optik, N1 adalah indeks bias core, dan N2 adalah indeks bias cladding. Nah, di sini ya, singkat cerita, nilai untuk menjamin atau bisa menciptakan single mode fiber itu adalah dengan membuat ya nilai V-nya itu kurang dari 2,4045 ya. Ya, 2,405. Jadi artinya ini adalah menjamin agar fiber optik hanya memiliki satu buah moda. Ya. Satu buah moda. Ya. Nah, nanti juga dibaca, nanti saudara sebagai tugas nanti juga ini ada serat optik single mode dan ada serat optik multi mode ya. Nah, ini contohnya bagaimana nilai V-nya ya. Ada 7.12 di sini ya. Jadi kita bisa menentukan fiber optiknya ini single mode atau multi mode ya. Itu berdasarkan V number. Kalau lebih dari 2,405 ya, sini tadi ya. 2,404 maka dia adalah multi mode. Kalau kurang dari itu, maka dia adalah single mode ya. Nah, seperti itu ya, sangat mudah. Oke. Nah, baik, mungkin saya cukupkan sampai di sini ya. Nanti materinya ada slide ya di mana? Di PPT, di MyITS Classroom, dan nanti juga akan saya sampaikan tugasnya. Baik, sampai di sini ada pertanyaan. Al-Fajri. Gimana Al-Fajri? Cukup, Pak. Ya, kalau sudah cukup saya tanya berarti ya. Apa yang mempengaruhi maksimum bitrate dari sistem komunikasi? Panjang kabel tadi itu, Pak. Apa? Mempanjang fiber optik tadi, Pak. Oke, lainnya. Belum tepat. Apa yang mempengaruhi maksimum bitrate? Panjang gelombangnya, Pak. Panjang gelombang sinar. Iya, itu faktor. Lainnya. Ayo, apa? Mempengaruhi apa? Halo? Dispersi, Pak. Dispersi, ya. Dispersi mempengaruhi bitrate. Apa yang mempengaruhi dispersi? Ayo, apa? Panjang gelombangnya, Pak. Panjang gelombang. Material ya, material. Dipengaruhi oleh material ya. Material yaitu dispersi. Tadi ada dispersi material ya, panjang gelombang. Ya. Kemudian juga apa tadi? Ada single mode, multi mode ya. Dispersi moda ya. Ini juga mempengaruhi. Ya. Kemudian ada lagi berapa parameter tadi ya? Apa saja parameter penting dari fiber optik? Ada numerical aperture, apalagi? Kemudian ada atenuasi, ya. Kemudian ada dispersi. Nah, kemudian ada terakhir tadi adalah V number, angka V. Nah, apa itu angka V? Raka? Apa itu? V number. Nah, apa tadi V number? Ulfa Fauzia, apa itu V number? V number, Pak, yang menentukan single mode atau multi mode. Ya, V number itu menentukan jumlah moda ya, bisa menentukan single mode atau multi mode. Oke, V number tadi kan rumusnya ya nggak perlu dihafalkan, tapi nanti saudara harus belajar. Yaitu 2pi per lambda ya dikalikan A dikalikan akar N1 kuadrat min N2 kuadrat. 2pi per lambda itu artinya panjang gelombang ya. Jadi V number itu ditentukan oleh warna atau panjang gelombang sinyal yang digunakan. Kemudian 2pi per lambda dikalikan A.
Nah, itu adalah jari-jari core ya. Jari-jari fiber optiknya. Kemudian dikalikan akar N1 kuadrat min N2 kuadrat. Artinya ditentukan oleh indeks biasnya ya. Jadi V number tadi ditentukan oleh 3 hal ya. Pertama, ditentukan oleh panjang gelombang cahaya. Yang kedua, jari-jari fiber optik atau geometrinya. Dan yang ketiga adalah materialnya. Materialnya indeks biasanya berapa. Nah, V number-nya ditentukan dari 3 hal tersebut. Oke ya. Mungkin saya cukupkan untuk kuliah pada sore hari ini. Nanti kita ketemu lagi di hari Jumat ya, insya Allah di hari Jumat ya. Hari Jumat, dan nanti saya akan segera upload materi ini di MyITS Classroom. Ini teman-temannya kok sedikit sekali yang hadir ini. Pada kemana? Ada kelas, Pak. Yang ngambil kelas optimisasi sama proteksi kalau salah pada jam 3 ini. Oh, terus ini jadwal kita apa? Jam berapa seharusnya? Jam 1, Pak. Kalau untuk hari Rabu. Seharusnya jam 1 ya? Oke. Ya, oke ya. Oke, kalau gitu absennya tadi tolong disampaikan aja ya ke kawan-kawannya ya. Supaya atendensinya enggak ini ya. Iya, baik. Sudah dicatat tadi? Iya, sudah. Ada presensinya ya. Ya, oke, nanti saya upload materi dan tugas untuk minggu ini ya. Terkait dengan sistem fiber optik. Oke, ya baik. Ada pertanyaan sampai di sini? Sudah, kalau dari saya cukup, Pak. Ya. Kita akhiri ya. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.